Perkenalkan, nama saya Sally Koyudunisa dengan NIM 211041123. Materi yang saya bawakan adalah kebiasaan proaktif. Langsung aja, untuk yang pertama adalah jadilah proaktif. Ada dua hal, yaitu reaktif dan proaktif. Di mana proaktif ini adalah hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti cuaca yang tiba-tiba berubah-ubah, dan kata-kata orang lain, kemacetan. Hal yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon hal tersebut. Kalau kamu selalu merespon tanpa berpikir marah-marah karena cuaca. Reaktif belum membiarkan lingkunganmu mempengaruhi perilaku, dan juga di saat kita reaktif, kita selalu fokus sama hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti keluarga yang kurang secara finansial, atau ibu atau ayahmu yang selalu galak, dan atau mungkin kamu punya penyakit bawaan yang nggak bisa sembuh. Tidak akan merubah apapun, seperti proaktif. Fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa saja tuh? Cuma ada dua hal yang bisa kita kontrol. Yang pertama adalah action, pikiran, yaitu apa yang kita pilih untuk lakukan dan pikirkan. Di luar itu, semua nggak bisa kita kendaliin oleh reaksi itu. Tidak akan merubah apapun dan lebih mudah menyalahkan. Contohnya, pernahkah Anda menjumpai orang yang setiap hari mengeluh dan setiap kali ia menemui sesuatu masalah, reaksi pertamanya selalu kesal dan marah? Ketika menyikapi sesuatu dengan emosi, bertindak tanpa emosi, memikirkan akibat, atau masih terpengaruh lingkungan. Inilah ciri-ciri orang yang reaktif agar tidak banyak mengeluh dalam hidup. Orang yang proaktif dapat mempertanggungjawabkan jawaban segala tindakannya, karena setiap tindakan yang dilakukan telah menghitung 4 hal, yaitu kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, dan kehendak bebas. Nah, orang yang proaktif memiliki keseimbangan antara rencana, yaitu segala sesuatu yang dapat dikontrol dan kemanapun untuk beradaptasi. Mengenai hal-hal yang tidak dapat dikontrol, ketika kita fokus pada hal yang dapat dikontrol, hidup ini bisa lebih stabil dan fokus. Selain itu, kita tidak lagi stres dengan kondisi yang tidak terkendali, sehingga bisa menyelesaikan tugas atau menghadapi masalah dengan baik. Nah, orang reaktif dan proaktif mempunyai perbedaan yang mendasar ketika merespon situasi. Contohnya yaitu laptop yang tiba-tiba rusak, padahal semua tugas ada dan harus segera diselesaikan. Orang reaktif akan menghabiskan waktunya untuk mengeluh dan menyalahkan keadaan. Kemudian ia merasa putus asa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan orang yang proaktif akan memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan, mulai dari mencari sumber kerusakan, menghubungi teman yang ahli. Contoh kedua, ketika dosen menolak judul yang diajukan, maka orang yang reaktif akan merasa dosennya menghambatnya. Bahkan ia curhat di media sosial, dan cara pandang menjadi korban pun berbeda jika demikian terjadi pada seorang yang proaktif. Ia mencoba menyelidiki kritikan dari dosen dan mencari literatur pendukung, atau jika masih belum paham, kembali ke dosen untuk membahas contoh terakhir ketika rencana organisasi ditolak oleh pihak kampus. Jika orang tersebut reaktif, maka dia akan menyerah dan memilih untuk membatalkan acara tersebut. Sedangkan orang yang proaktif akan berusaha memberikan pendekatan yang berbeda kepada pihak kampus untuk menjelaskan jam 2.30 bahwa acara ini penting untuk diadakan. Jadi, apakah Anda siap menjadi orang yang proaktif? Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.